Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Kubalas suamiku dan keluarganya yang matre, part 12. Tidak, saya tidak terima diperlakukan seperti ini. Ini sama saja saya ditipu dan dipermalukan di sini. Siapa yang memerintah kalian melakukan ini? Cepat bilang, teriak Dika yang tak bisa menahan amarahnya. Aku, ucap Maya dengan lantang dari arah pintu masuk. Dia berjalan dengan tegap dan elegan menghampiri Dika. Sementara Dika tercengang dan sangat terkejut melihat Maya di hadapannya. Maya, ucapnya, seolah tubuhnya terasa kaku. Dia terkejut sekaligus sangat marah. Sementara Maya tersenyum tipis semakin mendekati Dika. Maya, kenapa kamu ada di sini? Apa maksudnya semua ini? Tanya Dika dengan suara bergetar menahan amarah. Kamu yang merencanakan semua ini. Kamu yang menyuruh mereka memecatku. Iya, aku yang melakukannya. Aku ingin memastikan kamu mendapatkan balasan yang setimpal atas semua yang telah kamu lakukan padaku selama ini. Kenapa? Kaget? Oh iya, kamu mungkin belum mengenal aku dan kedua kakakku. Kantor ini, tempat kamu bekerja sekarang, itu punya kakakku, Rama. Dan sekarang aku yang mengambil alih kantor ini. Bukan hanya kantor ini, tapi ada banyak perusahaan besar yang lain. Dan restoran tempat aku bekerja dulu itu punya kakakku yang kedua, Ardi. Bukan cuma resto itu, dia juga punya banyak hotel berbintang. Gimana? Lebih kaget lagi kan? Ucap Maya tersenyum. Mendengar ucapan Maya, sekujur tubuh Dika seakan menjadi kaku. Dia mulai mengatur nafas berusaha melawan Maya. Kamu pikir aku percaya? Kamu dan keluargamu kan miskin. Aku kan sering ke rumah kamu dulu. Gak usah pura-pura kaya hanya untuk membalas aku. Aku gak akan percaya. Gak apa-apa juga sih kalau gak percaya. Asal kamu tahu, rumah yang dulu kamu datangi itu sengaja aku beli supaya kamu tidak minder. Aku juga heran sih kenapa aku harus sengaja miskin supaya kamu gak merasa minder dan harga diri kamu tidak terinjak. Tapi kenyataannya aku salah. Dika sayang, aku gak berpura-pura kaya, tapi selama ini aku berpura-pura miskin demi kamu. Kalau kamu masih gak percaya, tanya mereka yang ada di sini. Ucap Maya hingga membuat Dika menoleh ke arah para tim manajemen yang menyaksikan perdebatan mereka di ruangan itu. Tanya saja mereka. Kalau kamu gak mau tanya, biar aku yang tanya. Siapa pemilik perusahaan ini? Ucap Maya pada mereka. Pak Rama dan Bu Maya, ucap mereka dengan sedikit gugup melihat ketegangan yang terjadi di antara Maya dan Dika. Lihat sendiri kan, kamu masih nggak percaya? Lihat siapa yang menandatangani surat pemecatan yang ada di tanganmu itu, ucap Maya tersenyum. Dia cukup menikmati setiap detik dari momen berharga ini. Dika pun menunduk dan kembali melihat surat pemecatan itu yang masih ada di tangannya. Dia pun akhirnya percaya dengan apa yang Maya katakan. Suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Para karyawan yang berada di sana hanya bisa diam, tak berani ikut campur dalam pertengkaran itu. Beberapa dari mereka bahkan terlihat canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Oh ya, maaf kalian harus menyaksikan ini. Dia ini Dika, mantan suami saya. Kalau kalian mengenal dia cukup baik dalam bekerja, tapi dia dan keluarganya memperlakukan aku seperti sampah di rumahnya. Padahal aku istri dan menantu di rumah itu. Ini sebagai pelajaran buat kalian untuk tidak meremehkan dan merendahkan orang lain. Siapapun itu, kalau kalian tidak mau merasakan hal yang sama. Dan jauhi orang seperti dia, ucap Maya pada para karyawan itu. Sementara Dika hanya bisa terdiam merasa malu. Baik Bu, ucap mereka. Kalian boleh keluar sekarang, lanjutkan pekerjaan kalian, balas Maya. Iya Bu. Mereka bergegas keluar dari ruangan itu satu persatu.
hingga hanya ada Dika dan Maya dalam ruangan itu. "Puas kamu mempermalukan aku," ucap Dika dengan mata merah karena amarah. Tentu saja aku puas, tapi ini belum selesai, Dika. Akan ada kejutan lain nantinya. Kamu siap-siap aja ya." Maya tersenyum sambil menepuk pelan pundak Dika lalu berbalik hendak keluar dari sana. Tapi Dika langsung menarik tangannya dengan keras hingga kembali berbalik ke arah Dika. "Lepasin gak?" ucap Maya tegas. Walaupun dia merasa kesakitan, tapi keberaniannya membuatnya tidak merintih sedikit pun. Maya akhirnya menghentakkan tangannya dengan keras hingga terlepas dari Dika. "Ini tidak adil, Maya. Aku sudah bekerja keras di sini, dan sekarang kamu datang dan menghancurkan segalanya. Apa kamu benar-benar tega melakukan ini? Tega kamu melihat keluargaku? Bagaimana dengan mereka yang hanya mengandalkan gaji dari aku?" Maya mendekat, hanya beberapa langkah dari Dika. "Tega? Kamu masih berani bertanya apakah aku tega? Dika, selama ini kamu dan keluargamu memperlakukan aku seperti sampah. Kamu pikir aku akan diam saja setelah semua yang terjadi? Tidak. Aku akan memastikan kamu merasakan apa yang aku rasakan." Dika menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. "Jadi ini semua balas dendam? Kamu ingin menghancurkan hidupku?" Maya menatapnya tajam. "Ini bukan hanya tentang balas dendam, Dika. Ini tentang mengembalikan harga diriku yang telah kamu hancurkan. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu telah salah besar meremehkanku." "Oke. Kalau kamu pikir dengan melakukan ini kamu bisa membuatku menderita, kamu salah, Maya," seru Dika. Suaranya mulai meninggi. "Aku akan bangkit lagi. Kamu tidak akan bisa menghancurkanku. Aku masih bisa bekerja di tempat lain dan aku akan menikah dengan Sinta. Hidupku tidak akan menderita." Maya hanya tersenyum sinis. "Kita lihat saja nanti. Tapi ingat ini. Semua yang kamu alami sekarang adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Kalau kamu masih tidak mau berubah, kamu akan merugikan diri kamu sendiri. Oh ya, silakan pergi dari kantor ini. Aku sudah tidak membutuhkan karyawan seperti Anda." Dika tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Kamu akan menyesal, Maya. Aku bersumpah, kamu akan menyesal melakukan ini padaku." Namun, Maya tetap tenang, tidak terganggu sedikit pun oleh ancaman Dika. "Lakukan sesukamu, Dika. Kamu bahkan tidak akan bisa melakukan apapun. Jadi jangan berpikir kamu bisa membuatku menyesal, karena aku tidak pernah menyesal dengan apapun. Sekarang keluar dari sini. Keluar!" teriak Maya tegas. Dika hanya bisa diam dan terdiam, akhirnya keluar dari sana dengan amarah dalam dirinya. Dia tidak menyangka Maya ternyata sangat kaya dan sekarang Maya benar-benar mempermalukan dirinya di depan semua orang. Dika pun tak menyangka Maya bisa seberani itu padanya sekarang. Sangat berbeda dengan Maya yang dia kenal dulu sewaktu menjadi istrinya. Dika pulang ke rumahnya dengan wajah lelah dan mata yang masih merah. Di rumah, ibunya dan juga Siska menyambut Dika dengan tersenyum. "Selamat ya, anak ibu sekarang naik jabatan," ucap Bu Rani tersenyum bangga. Siska memberitahu ibunya saat dia mendengar percakapan Dika di telepon sebelum Dika mendadak ke kantor. "Iya, selamat ya Kak." Siska pun tersenyum senang. Dalam pikiran mereka hanya uang. Mereka sangat senang karena pastinya Dika akan mendapatkan gaji yang besar dengan jabatan yang tinggi. Dan mereka berpikir bisa berbelanja lagi sepuasnya seperti sebelumnya. Dika hanya diam dan tampak lesu. Kemudian duduk di sofa sambil berusaha menenangkan dirinya. "Dika, kamu kenapa? Bukannya senang kok malah murung gitu?"
Tanya Bu Rani yang beralih ekspresi menjadi bingung. Aku gak naik jabatan, Bu. Aku dipecat. Dan itu semua karena Maya. Ucap Dika kembali marah mengucap nama Maya. Maya? Dia mengadu ke temannya lagi kalau supaya kamu dipecat. Benar-benar ya wanita itu harus ibu kasih pelajaran. Beraninya dia melakukan itu. Bu Rani menggertakkan giginya dengan kesal. Aku sudah menduga akan dipecat karena aku juga pikir Maya yang memasukkan aku di kantor itu. Dia bisa saja menghasut temannya untuk memecat aku. Tapi kabar mengejutkannya adalah itu bukan kantor teman Maya, tapi kantor kakaknya, dan sekarang Maya yang memegang kendali di kantor itu. Manajer saja tunduk pada perintah Maya, apalagi karyawan kayak aku. Dan itu semua karena Maya pemilik kantor itu, Bu. Kita salah mengira. Maya dan keluarganya ternyata orang tajir. Ucap Dika mulai gelisah. Apa? Nggak mungkin Maya yang kita kenal ternyata sekaya itu. Nggak. Ini nggak mungkin. Ucap Bu Rani masih tak percaya. Dia mengingat bagaimana Maya bekerja di restoran sebagai pelayan beberapa waktu yang lalu. Bahkan penampilan Maya sangat biasa, tak menunjukkan kalau dia orang kaya. Iya, ini mungkin salah, Kak. Kakak sudah pastikan? Tanya Siska yang juga merasa kurang yakin. Semuanya sudah sangat jelas. Kita ditipu. Dia sengaja pura-pura miskin. Dan tadi aku dipermalukan di depan semua orang. Aku masih nggak terima. Bu Rani dan Siska akhirnya terdiam. Mereka merasa menyesal. Andai mereka tahu Maya bukan orang biasa, mereka berpikir akan memperlakukan Maya dengan sangat baik. Dika, ibu punya ide yang bagus. Gimana kalau kamu balikan aja sama Maya? Kamu minta maaf sama dia. Ibu dan Siska juga akan minta maaf sama Maya. Iya kan Siska? Ucap Bu Rani tersenyum memikirkan punya menantu kaya raya. Dia akan bangga dan memamerkannya pada semua orang, hingga para teman-temannya akan terkesan. Bu Rani pun berpikir akan bisa mendapatkan uang dengan mudah dari Maya, dan tentu saja jika menantunya kaya, dia akan kecipratan kaya juga. Iya Kak, Ibu benar. Kita minta maaf aja sama Kak Maya, dia pasti mau maafin kita. Rumah Kak Maya di mana? Biar kita ke sana sekarang. Atau Kak Maya masih di kantor, kita susul sekarang, balas Siska. Dika terdiam memikirkan kata-kata ibunya dan juga Siska. Dia pun kembali mengingat betapa dendamnya Maya terhadap keluarganya. Aku rasa tidak mungkin. Dia sangat marah sama aku. Dia mau membalas dendam sama kita. Kita ini orang gak punya dibandingkan Maya yang punya kuasa. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus bangkit. Aku rasa Sinta bisa membantu aku untuk bangkit dan melawan Maya.